sampai maut yang memisahkan kalian. Kenapa dia yang harus membawa kalian? SPE, maukah saudara menerima saudari Selvi Arum ANG sebagai istri yang dijodohkan? Ya, saya mau. Terima kasih. Ini pengakuan Peter yang lain. Menerima kau Peter sebagai suami saya di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus. Pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, Terhadap orang tua di dalam setiap doanya selalu ada dalam Tuhan memberi keturunan yang takut akan Tuhan. Keturunan yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 agama Kristen yang bernama Pendeta Martin Petrus. Damai sejahtera menuntut hidup yang baru ini mendapatkan satu untuk keluarga dan ini antar sebuah kasih untuk menerima yang tidak ada peradilan itu yang akan surga
kami terima kasih sehingga di rumah ini semua bersatu. Mohon kita dengarkan rinduan dari semua kasih Tuhan memiliki semua harapan-harapan keluarga. Karena itu kami bawa di dalam doa kiranya Tuhan Engkau yang akan mengendalikan semua acara demi acara dari tempat ini sampai di gereja. Kiranya Tuhan memberkati, beri keluarga kesehatan dan juga sukacita yang disempurnakan bagi mereka di rumah ini dalam pemeliharaan kasih-Mu. Dan biarlah saat ini kami semua warga sudah siap untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan akan menjaga, melindungi dan memohon kiranya pemeliharaan dan penjagaan Tuhanlah yang akan berlaku di dalamnya. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa atas seluruh acara ini. Karena itu dengarkan kami semua yang akan berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita siap-siap menuju ke kendaraan kita. Mungkin kita sudah boleh menuju ke kendaraan masing-masing yang akan menuju ke gereja. Hati-hati keduka tu isi benawa malammu sore tamlaku poso yang sumana keinang mana sabuangan kadamu kada lamai pena melo saya ko mabusake belua daulunku inanglah tonton kalemu ku parinawa tangku sama inde Kami persilahkan duduk kembali. Sebelum kita lebih jauh, saya akan membacakan susunan acara pemberkatan niga dan peneguhan antara Saudara Peter SPD dan Saudari Selvi IMG. Saya mengucapkan selamat datang dalam pemberkatan nikah ini. Terima kasih buat kehadirannya
dan doa restu dari semua kita yang hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam acara kedua, itu kita ibadah. Kita mau angkat satu pujian, sebab Kau besar. Yang Tuhan buat hari ini adalah sesuatu yang besar. Tuhan suara pujian, Tuhan namamu, puji kemuliaan dan hormat. Tuhan suara pujian, Tuhan kami bersyukur kalau kami ada hari ini karena perbuatan Tuhan yang besar. Secara buat keluarga yang berbahagia pada pagi hari ini, dari kedua mempelai bersama dan kedua belah pihak orang tua dan seluruh keluarga hadirin yang ada, kami ikut berbahagia karena perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan pimpin ibadah pernikahan ini dari awal sampai tamatnya jadi sesuai kehendak Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan dari asal manapun, Roh Kudus ambil alih menguasai ibadah hari ini dari awal pertengahan sampai tamatnya jadi sesuai kehendak Tuhan. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, semua kita hari ini, khususnya kedua mempelai dan kedua pihak orang tua, keluarga, semua undangan, kita patut berbahagia, kita patut bersyukur karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Bisa bilang amin? Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Amin. Dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Hari ini hari yang Tuhan dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur.
Tuhan. Karena bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Karena kasih Tuhan juga lah kita bisa ada hari ini. Kasih Tuhanlah yang mempertemukan anak kasih kita ini, sehingga hari ini ada dalam rumah Tuhan untuk memulai hidup baru bersama dengan Tuhan. Kita patut bersyukur. Kita masih mau memuji satu pujian lagi. Kita mau besarkan nama Tuhan. Kita patut haleluya, besarkan nama Tuhan. Untuk mendasari pemberkatan nikah, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah suluh terang kekuatan kita, khususnya di dalam rumah tangga yang baru yang akan dibentuk hari ini di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Kita juga semua yang ada, walaupun dunia ini berubah, di dalam keluarga ada perubahan, dalam hal apapun ada perubahan, termasuk apapun yang ada di sekitar kita itu mulai berubah. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, walau dunia berubah. Haleluya, kita bangga dengan iman. Walaupun dunia berubah, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap sama di hidupku, Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Dunia berubah, Bapak Ibu sekalian, namun kasih-Mu Tuhan, apapun yang ada di dunia
untuk memenuhi setiap harapan kami. Dan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Pujian yang kami sudah persembahkan kepada Tuhan, kami percaya bagaikan dupa yang naik berbau harum di hadirat Tuhan. Saat ini dalam ibadah pemberkatan nikah, kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, Tuhan, tolong kami semua supaya firman yang disampaikan tidak lalu dengan percuma, tapi benar mengambil tempat di dalam hati kami untuk kami dapat lakukan dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Terpujilah bagi-Mu Bapa yang baik. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Pengantin shalom. Wah, puji Tuhan. Semangat. Haleluya. Kalau suasana nikah tentunya disertai dengan sukacita. Amin. Nah, tetap semangat. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Sehubungan dengan ibadah pemberkatan nikah, saya tidak berbicara lama hari ini mengenai kedua mempelai. Saya sudah konseling mereka dan tentunya sudah banyak pembekalan firman Allah yang mereka terima secara khusus dalam rumah tangga Kristen. Jadi sudah banyak pemahaman firman yang saya berikan kepada mereka melalui konseling pranikah beberapa hari yang lalu. Oleh sebab itu hari ini saya tidak lama berbicara, namun kita bersama-sama tetap menyimak kebenaran firman Allah ini. Yang saya ambil di dalam Mazmur 127, Mazmur 127, nyanyian Siara Salomo. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat atau melihat di layar, dengan hormat kita membaca sama-sama firman Allah dengan bangkit berdiri. Pembacaan firman Allah hari ini kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama Mazmur 127 ayat 1 saja. Kita baca ayat 1 saja, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terima kasih. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, apapun bentuknya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, termasuk dalam membangun bahtera rumah tangga, kalau bukan Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Meskipun tanpa Tuhan saya bisa memperoleh apa yang saya mau. Itu satu pernyataan Bapak Ibu Saudaraku yang tentunya kita sama-sama mengetahui. Sama-sama mungkin Bapak Ibu Saudara, pernyataan-pernyataan seperti itu kita sepakat bahwa itu adalah pernyataan orang yang sombong, orang yang angkuh,
Orang yang merasa diri bisa tanpa keterlibatan Tuhan. Namun kita semua yang hadir pada hari ini tidaklah seperti itu. Kita sepakat bersama-sama bahwa pernyataan ini adalah satu pernyataan dan pengakuan, tidak hanya sekedar Salomo mengungkapkan hal itu, tapi memberikan pemahaman kepada gereja Tuhan, memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa benar, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan kedua mempelai. Kalau bukan seizin Tuhan, mereka tidak duduk bersanding di dalam rumah Tuhan. Ini satu hal yang patut disyukuri, bahwa karena campur tangan Tuhan, karena keterlibatan Tuhan dalam segala sesuatu, membuat kita bisa ada sampai hari ini. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam membangun sesuatu, kalau hari ini konteksnya membangun mahligai rumah tangga, orang yang membangun dibutuhkan usaha, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan waktu. Ini dibangun Bapak Ibu Saudaraku tidak berbicara simsalabim langsung dari. Ada orang-orang yang dipercayakan untuk melakukan. Ada usaha, ada kerja keras untuk bisa membangun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, walaupun bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia orang membangun. Allah butuh kerjasama dalam kita membangun sesuatu. Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha membangun rumah tangga, yang tentunya dengan segala keterbatasan kita, lalu kemudian kita melibatkan Tuhan di dalam. Secara sah dipersatukan oleh Tuhan, maka di sanalah dibutuhkan kerjasama yang baik dalam membangun rumah tangga ini. Dan hari ini, untuk memulai rumah tangga kalian memulai bersama dengan Tuhan. Kalian ke depan, kalian tetap harus bersama dengan Tuhan. Saya katakan tadi di dalam membangun perlu ada. Kalau mau tanya orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah berumah tangga, tidak ada rumah tangga yang jalan lurus. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengambil lautan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudaraku, ini merupakan satu kisah yang saya tarik dalam kehidupan di dalam perjalanan. Meskipun Yesus bersama dengan mereka,
Bukan berarti masalah tidak ada dalam perjalanan mereka. Angin taufan melanda perahu. Ada badai, ada angin. Angin, Bapak Ibu Saudaraku, perlu kita waspadai. Ada angin taufan, ada juga angin sepoi-sepoi. Kalau angin sepoi-sepoi kita bisa, tapi kalau angin sepoi-sepoi kita bisa tertidur. Jangan sampai angin sepoi-sepoi meniup rumah tangga kalian sehingga kalian tertidur, kalian lengah, kalian tidak waspada. Akan terjadi badai yang akan menerpa rumah tangga kalian. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada persoalan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada tantangan dalam rumah tangga, seperti yang dialami oleh murid-murid. Tuhan izinkan badai, angin taufan menerpa perahu mereka. Namun saya mau katakan, jangan takut. Yesus kita dahsyat. Yesus kita tidak tinggal diam. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Asalkan kita mengandalkan Tuhan. Murid-murid di sini mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan kemampuan mereka. Mungkin mereka merasa bahwa untuk berjalan dengan ayat 35 dibilang begini, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, apa dia bilang di situ, Bapak Ibu Saudara? Keras-keras saya dengar. Marilah kita bertolak ke siapa mereka di sini? Murid-murid. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan apa? Mereka membawa Yesus. Harusnya Yesus yang membawa mereka. Nanti saya yang antar ke Ranaweto. Karena saya tahu jalan. Ibaratnya ini saya di Pomala. Anda belum tahu jalan di sana. Saya mau mengajak untuk pergi ke Ranaweto. Harusnya saya yang membawa orang tua. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini terbalik. Bukan Yesus lagi yang membawa murid-murid, tapi murid-murid yang membawa Yesus. Sini poin. Artinya apa? Murid-murid merasa bisa untuk berjalan, untuk berlayar. Murid-murid merasa mampu. Sini Yesus. Makanya Yesus tidur. Rasakan nih kok, kalau ada ombak, kok yang mau bawa saya tuh bawa misalnya. Ada ombak, Yesus tidur di buritan. Kalau Yesus yang membawa murid-murid, tidak mungkin Yesus tidur, karena dia nakodanya. Dia yang pimpin perjalanan itu. Tapi karena murid-murid yang membawa Yesus, Yesus tidur. Kedua mempelai, jangan buat Yesus tidur dalam rumah tangga. Biar dia yang membawa rumah tangga kalian sampai Tuhan datang, sampai maut yang memisahkan kalian. Kenapa dia yang harus membawa kalian? Karena dia tahu persis medan yang kalian akan jalani ke depan. Dia tahu persis ada tantangan di sana. Dia tahu persis ada masalah di sana. Kalau dia yang membawa kalian, dia yang mengatasi masalah itu. Sebesar apapun badai, dia mampu tenangkan. Kalau kalian terus mengandalkan dia, jangan andalkan kemampuan. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Selalu berkati. Akan selalu menanti Bapa, kasih Tuhan terhadap haleluya. Mengingatkan kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami ke depan. Apapun yang kami bangun, mungkin itu usaha pekerjaan, mungkin itu bangunan rumah secara fisik, walaupun itu terjadi, Tuhan izinkan kami tidak perlu takut apapun masalah, seberat apapun masalah, sebanyak apapun masalah, Tuhan sanggup selesaikan. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap bangunan-bangunan yang kami buat, yang kami lakukan. Kami tidak sendiri, kami bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memampukan kami semua. Tidak hanya kedua mempelai, bahkan semua kami jemaat yang hadir pada siang hari. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur dan kami terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bisa ambil mic-nya, diaktifkan. Kedua mempelai, saya persilakan berdiri. Saya akan bertanya kepada kedua mempelai, dan saya awali dengan mempelai pria. Dan apa yang saya tanyakan sebelum selesai saya bertanya, jangan dulu menjawab. Nanti kalau sudah selesai baru bisa dijawab. Kalau ya, katakan ya, saya mau jemaat yang hadir. Jadi kita mendengarkan pengakuan mereka berdua. Pertanyaan kepada kedua mempelai, dan saat ini untuk Peter SPD, maukah saudara menerima saudari Selvi Arum ANG sebagai istri yang dijodohkan Tuhan di dalam pernikahan yang kudus,
Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, melindungi dia, menghormati dan menghargai dia, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu dia sakit maupun dia sehat, baik pada waktu dia susah maupun senang, baik pada waktu dia lemah maupun kuat. Selama saudara Peter SPD hidup bersama dia di dunia ini, silakan saudara Peter menjawab. Ya, saya mau. Terima kasih. Ini pengakuan Peter yang lahir dari dasar hatinya, dan dia siap dapat kita semua terlebih di hadapan Tuhan. Untuk mempelai wanita, saudari Selvi Arum AMG, maukah saudari menerima saudara Peter SPD sebagai suami yang dijodohkan Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan menghargai maupun kekurangan, baik pada waktu dia sakit maupun sehat, baik pada waktu dia susah maupun senang, baik pada waktu dia lemah maupun kuat, selama saudari hidup bersama dia di dunia ini? Silakan dijawab. Ya, saya mau. Terima kasih buat jawabannya. Kita sama-sama semua sudah mendengar. Silakan berhadapan. Mereka akan berjanji di hadapan kita semua. Apa janji mereka untuk menjalin satu hubungan dalam rumah tangga? Kita mendengar bersama-sama. Ucapan janji dimulai dari saudara Peter. Di hadapan Tuhan, jemaat dan kedua keluarga besar, saya Peter mengambil engkau Selvi Arum sebagai istri saya yang sah, dan saya akan mengasihimu, menghormatimu, dan akan setia di dalam segala keadaan sampai maut yang memisahkan, sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Di hadapan Tuhan dan jemaat serta keluarga saya, Selvi Arum, berjanji menerima engkau Peter sebagai suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau, serta tidak menceraikan engkau sampai maut memisahkan kita, menurut firman Tuhan. Ini janjiku padamu. Ya, kita sudah mendengarkan ucapan janji mempelai. Saatnya kita akan menyaksikan pemasangan cincin. Dengan cincin ini, saya mengambil engkau Selvi Arum sebagai istri saya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
sebagai suami saya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan kedua belah pihak keluarga, di hadapan kedua orang tua, terlebih di hadapan Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, saya terbuka, saya persatukan pernikahan Saudara Peter SPD dengan Saudari Selvi Arum AMD menjadi pasangan suami istri yang sah, resmi di hadapan Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Buat pemeliharaannya selama ini, dan mohon maaf jika pernah mendukakan hati orang tua. Itulah hati orang tua yang doanya selalu ada dalam
keluarga, rumah tangga yang baru ini. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera, sukacita hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati usaha pekerjaan. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati kandungan Selviar, sehingga Tuhan memberi keturunan yang takut akan Tuhan, keturunan yang baik, keturunan yang menyenangkan bagi keluarga, orang tua, terlebih menyenangkan bagi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas rumah tangga yang baru ini. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat, silakan berdiri, berhadapan. Saatnya kita menyaksikan Saudara Peter akan membuka kerudung dari Selviar. Disilakan. Ya, dengan penuh kasih sayang. Iya. Kita terima. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kata nikah selesai. Terima kasih, saatnya kami mau memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi memberkati supaya tidak berkekurangan, tapi akan mengalami kelimpahan apa yang masih ada pada mereka, diberkati Tuhan. Kami siap memberikan korban syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penandatanganan serta penyerahan surat nikah dan Alkitab kepada mempelai. Bapak Ibu sekalian, apapun yang ada di dunia sewaktu bisa berubah, tapi kasih Tuhan dalam kehidupan.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini Sabtu tanggal 4 Juni 2026, surat nikah sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak mempelai, baik Saudara Peter maupun Saudari Selvi. Untuk itu, selaku Gembala Sidang Jemaat GPD Anugerah akan menyerahkan surat nikah ini dan juga disertai dengan Alkitab kepada kedua mempelai, dan harapan saya surat nikah ini tetap dijaga dan Alkitab harus dibuka dan dibaca, dipelajari, karena disinilah rahasia suksesnya rumah tangga kalian ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya menyerahkan surat nikah dan Alkitab ini kepada mempelai. Ibadah dulu, ku berbahagia, aku bernyanyi. Hamba berdoa bagi kedua mempelai, Tuhan tolong mereka ke depan dalam perjalanan. Mereka tetap setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia melakukan kebenaran firman Allah, dan mereka tidak menyimpang dari kebenaran mereka. Kau juga memberkati kedua belah pihak orang tua, baik dari orang tua Peter dan juga orang tua Selvi, bahkan kedua belah pihak keluarga besar. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka dalam keseharian mereka, segala aktivitas mereka, apapun yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, turunlah kiranya berkat atas kita sekalian, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai masing-masing kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Atas berkat Tuhan yang Maha Esa dan seisi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, maka pencatatan perkawinan Saudara Peter dan Saudari Sylvie Arun saya buka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 Ayat 1, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pasal 2 Ayat 2 yang dilakukan hari ini Sabtu, tanggal 4 Juli tahun 2026 pukul 11:35 WITA, hadir di hadapan saudara petugas pencatat perkawinan selaku yang mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk dicatatkan perkawinannya atas nama Peter, tempat tanggal lahir Palopo, 23 Maret tahun 1983, umur 43 tahun, agama Kristen. Alamat tempat tinggal Jalan Lalampu RT 00 RW 00, Kelurahan Lalampu, Kecamatan Bahodobi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Anak kedua dari Bapak almarhum Tulang dan Ibu Marta, umur 70 tahun, agama Kristen. Alamat tempat tinggal RT 005 RW 003, Kelurahan Wowai Sylvie Arun, tempat tanggal lahir Kendari 6 Agustus 1983, umur 42 tahun, agama Kristen. Alamat tempat tinggal Jalan Bukan Solaya 2, nomor 7 RT 002 RW 003, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Anak keempat dari Bapak almarhum Arun Sesa dan Ibu Maria Pare, umur 70 tahun, agama Kristen. Alamat tempat tinggal Jalan Mekar, Soraya 2, nomor 7, RT 002, RW 003, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Kristen, yang bernama Pendeta Martin Petrus Manggau STH pada tanggal 4 Juli tahun 2026 di Gereja GPDI Anugerah Ranome. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan saudara Peter dengan saudari Sylvie Arun resmi tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari. Selanjutnya saya persilakan kepada kedua mempelai, orang tua, wali dan saksi untuk mendatangani bukti pencatatan perkawinan ini. Yang di atas namanya ya kita ya. Kita lagi. Dia saya kita. Ini sebenarnya ini orang tua apa itu? Siapa lagi yang dapat saya? Bapaknya. Ya, bapaknya juga. Bapaknya sudah meninggal bapaknya. Oh iya. Iya, betul. Mohon maaf atas segala
Selamat siang. Kedua mulai senyum dong. Gitu. Ya, terima kasih karena ya saya diberikan tugas mendadak. Ya, tapi nggak mengapa ya, karena ini tugas mulia dari Bapak Gembala di tempat ini. Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan buat pemberkatan nikah yang sudah berjalan dengan luar biasa. Ya, kita percaya ini semua karena campur tangan Tuhan. Ya, ini semua karena doa-doa dari kedua orang tua, dari khususnya kedua mempelai, bahkan kita semua, supaya hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan sudah menyatakan kuasanya, kehadirannya, bahkan berkat-berkatnya khususnya bagi kedua mempelai, Saudara Peter dan Saudari Selvi. Mereka tidak lagi dua. Selama siapa rampo bebasan mamali lako di kaleku. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.